Bidadari chapter 138. Jangan baca. Dih, Aida baru mau menjawab lagi. Permisi pak, semuanya sudah selesai dibersihkan. Tadi saat Reiko dan Aida makan, ada satu orang housekeeping yang membersihkan bagian dapur dan ruang tamu. Dan saat ini ketika mereka bicara, kedua housekeeping itu sudah selesai mengerjakan pekerjaannya dan minta izin untuk pulang. Karena itulah Reiko mengangguk pelan dan membiarkan mereka keluar dari apartemennya. Dan saat itulah maksud saya nikah sama pacar bapak. Aida baru berani bicara lagi karena khawatir tadi ucapannya itu terdengar oleh housekeeping. Ratu lebah loh pak. Memang bapak ndak mau nikah sama dia? Atau nanti bapak nikah sama dia dalam kondisi udah sakit-sakitan? Makan aja dulu. Lagian uang dikejar juga ndak akan kemana-mana kok. Cerewet kamu. Sentak lawan bicara Aida. Memang bapak masih cari modal ya? Kalau memang rezekinya bapak dapat modal ya bapak nanti juga dapat dari tempat tadi sangka-sangka. Is, kayak cenayang kamu. Sindir Reiko sambil tersenyum. Tapi apa yang dia bilang benar. Aku dapat modal dari tempat tak disangka. Aku harus berterima kasih pada Rehan. Bisik Reiko lagi. Ya benar pak. Dunia tidak perlu dikejar-kejar berlebihan. Makan aja dulu. Karena setiap bagian dari tubuh kita itu punya haknya. Termasuk diberikan makanan untuk nutrisi. Aku lebih tahu tentang urusan tubuhku sendiri. Yang penting sekarang kamu harus berhati-hati kalau bicara denganku. Kalau ada orang lain di dalam apartemen ini, jangan asal ngomong. Meski cuma housekeeping. Apalagi ada Brigita, tulis pesan saja untukku di ruang kerjaku. Entah kenapa memang Reiko tidak berniat untuk makan. Dia hanya meminum jus dari kulkas dan membawa Aida kembali ke kamarnya. Aida sendiri juga tidak bicara apa-apa lagi karena merasa bersalah membahas tentang pernikahan mereka tadi hampir saja terdengar oleh housekeeping. Tunggu sebentar, aku ambil barang-barangku dulu nanti aku balik lagi. Maksudnya pak? Tanya Aida yang baru saja didudukkan Reiko di kasurnya. Aku akan kerja di sini. Jawaban yang tentu saja membuat Aida langsung menggelengkan kepalanya. Bapak nggak kerja di tempat bapak saja. Saya nggak apa-apa kok di sini. Udah, jangan protes. Aku akan bawa kerjaanku di sini saja. Tak bisa dibilang tidak kalau sama Aida. Reiko sendiri yang menentukan dan tak bisa dibantah. Mau dilarang juga percuma. Jadi apa yang bisa Aida lakukan kecuali membiarkannya? Dan sekarang, sama seperti kemarin, bawaan Reiko ke kamar Aida. Hanya saja berkas-berkas itu agak sedikit banyak pagi ini. Reiko menumpuknya di meja belajar Aida. Dia duduk di sana membelakangi Aida, yang tentu saja merasa bosan. Karena itulah jari tangannya kembali berselancar di dunia maya. Jangan main handphone terus, tidurlah, istirahat. Atau kamu ingin melakukan sesuatu? Mungkin baca buku atau apa? 1 jam berlalu. Aida tak bicara apapun, dan ini membuat Reiko menengok ke belakang dan melihat wanita itu masih bermain dengan gadgetnya. Lah, saya juga nggak tahu pak, mau ngapain. Biasanya jam segini saya masih berbenah rumah. Tapi sekarang, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Dan cuma ada handphone. Ya udah saya main handphone aja. Baca buku lah. Nggak usah main handphone terus. Seru Reiko yang terpaksa membuat Aida menaruh handphonenya dan mencargernya. Kebetulan juga, memang dia ingin menaruhnya karena sudah lobet. Tapi keduluan oleh Reiko. Saya nggak ada buku bacaan pak. Tapi kemudian dia menatap Reiko lagi teringat sesuatu. Boleh saya pinjam buku yang ada di lemari buku bapak enggak? Di sana kan ada banyak buku. Tutur kata Aida saat ini terdengar sangat lembut, sangat berhati-hati. Aida tidak menunjukkan pertengkaran apapun. Dan memang dia ingin baca buku yang dilihatnya di rak itu.
Itukah alasanmu sering menatap rak bukuku berlama-lama? Bapak perhatiin CCTV ya? Tentu saja tak perlu ditanya. Pria itu memang melakukannya. Makanya Reiko tak menjawab. Hanya bersedekap sambil menghempaskan napas kasar, menatap Aida penuh arti. Gak usah gitu juga liatinnya, Pak. Karena tak dijawab, Aida mencibir. Tapi saya nggak ngambil apa-apa kok, Pak. Saya cuma pingin baca aja, soalnya di sana buku-bukunya menarik. Apanya yang menarik? Semua buku-buku di sana rata-rata buku-buku bacaan kuliahku dulu. Dan semuanya hanya tentang ekonomi dan desain. Tapi sudah nggak pernah kubuka lagi. Bisik hati Reiko. Bahkan dia juga sudah tak tertarik membacanya lagi karena kesibukannya. Tak ada waktu. Karena itulah, kalau ada buku di sana yang mau kamu baca, ya baca aja. Kamu mau aku ambilin buku apa? Reiko jelas saja menawarkannya. Of Mice and Men by John Steinbeck. Permintaan yang membuat Reiko tertegun. Matanya memandang Aida dengan sesuatu yang sulit, dan dia tidak berpikir apapun. Hanya memandang, tapi setelah dia menghempaskan napas terlihat wajahnya seperti kurang suka atas permintaan Aida. Kamu tahu buku apa yang kamu minta sama aku? Tanya Reiko akhirnya. Cuma buku novel klasik, Pak. Kalau saya udah pernah baca ya saya nggak bakalan mau pinjam dong, Pak. Jadi kamu nggak tahu itu buku apa? Reiko mengapit bibirnya dan dia masih belum mengabulkan permintaan Aida. Jadinya nggak boleh pinjam, Pak. Bukan menjawab pertanyaan yang diberikan, justru Aida balik bertanya pada Reiko. Kenapa kamu pilih buku itu? Hingga akhirnya Reiko membalikkan lagi pada Aida, seakan dia memang tidak mau menyerahkan buku itu. Soalnya itu satu-satunya buku novel yang ada di lemari Bapak. Makanya saya penasaran, kenapa Bapak simpan buku novel itu di antara ratusan buku lainnya. Lagi sebuah senyum pun diuraikan oleh Aida yang masih ingat betul banyaknya buku yang dimiliki Reiko. Rak buku di dinding yang berukuran sekitar 5x8 meter di ruangan kerjanya itu memang sangat memukau. Ada tangga untuk mendapatkan buku di paling atas, dan satu bagian dinding itu benar-benar terawat dan bersih dari debu. Ini yang membuat Aida penasaran bagaimana bisa hanya ada satu buah buku novel, sedangkan semua buku lainnya adalah buku-buku berat. Tapi itu buku gak terlalu bagus, dan aku gak nganjurin kamu baca. Reiko masih tak bersedia. Cuman baca doang, Pak. Lagian saya itu bukan orang yang kalau baca sesuatu langsung kepikiran kok. Itu buku set ending loh. Lagi-lagi jawaban yang membuat Aida tersenyum simpul. Set ending dan happy ending itu kan hanya pikiran manusia di dunia, Pak. Tapi sebenar-benarnya set ending itu kalau kita mati masuk neraka. Kalau cuma cerita fiksi aja gak ngaruh, Pak. Boleh pinjam gak? Berat Reiko berpikir, tapi akhirnya dia pun menganggukkan kepalanya lagi. Bentar, aku ambilin. Jangan seperti gak ikhlas gitu dong, Pak. Gak berkah. Canda Aida. Udah, jangan cerewet. Nanti aku ambilin. Tapi Reiko menimpali serius. Pria itu pun keluar lagi di saat Aida menghempaskan napas pelan sambil menunduk. Ya, itu memang set ending. Dan mungkin sama seperti set endingnya aku dalam hubungan pernikahanku bersamanya yang akan segera berakhir. Bedanya, George seperti mencintai Lenny dalam diam mereka. Sedangkan aku dan dia memang tidak pernah ada rasa cinta. Dan ini sisi positifnya. Aida tersenyum getir. Dan mungkin aku tidak akan ditembak olehnya seperti yang terjadi pada Lenny. Cuma Aida diam sejenak sambil menunduk. Dia membunuh dan menembakku dengan semua perlakuan baiknya padaku. Dan ini yang harus membuatku melupakannya. Dan tidak terlarut. Aku tidak boleh sampai punya perasaan padanya. Lebih baik dia bersikap cuek dan galak padaku seperti awal. Ini akan mudah untukku. Ya, Aida memang pernah membaca buku itu.
Dan buku yang ada di rak membuat dirinya memang benar-benar penasaran juga. Kenapa harus buku itu di sana? Kalau kamu mau cari bacaan fiksi yang bagusan, nanti aku cariin. Nggak yang kayak gini, aku kurang suka. Dan itu ucapan Reiko yang masih memegang bukunya ketika kembali masuk ke kamar Aida. Dia berdiri di belakang pintu dan belum melangkah mendekat. Saya sebenarnya tidak suka baca novel, Pak. Tapi karena satu-satunya novel di lemari Bapak, saya jadi penasaran. Pengen tahu aja bacaan Bapak seperti apa. Itu novel lama sebetulnya. Aku juga tidak mengharapkan ada di lemariku kalau aku tidak mencurinya. Bapak mencurinya? Aida terheran-heran mendengar jawaban Reiko. Aku nggak sengaja lihat Papa baca novel itu. Dan dibaca bukan hanya sekali, tapi dia selalu menyembunyikannya lagi dan menyimpannya lagi. Saat pindahan dari rumah Romo di Jakarta ke rumah kami yang sekarang, kebetulan aku packing dan melihat buku itu. Aku mengambilnya, tapi Papa nggak tahu. Karena rumah kami yang baru belum dipasang CCTV. Zaman itu, musim CCTV belum sebanyak sekarang. Itu sekitar tahun 2004. Sadarlah Aida kalau dia salah menduga dan itu bukan milik Reiko. Jadi, Tuan Endra Adiwijaya yang baca ini? Reiko mengangguk pelan. Tapi itu ceritanya tidak terlalu bagus, sangat menyedihkan dan... Reiko terlihat terbebani, tak suka melanjutkannya. Dan apa, Pak? Tapi Aida mencecarnya. Cerita itu tentang kejiwaan dan mental. Bagaimana seorang pria berusaha menyelamatkan seorang wanita yang sebetulnya bukan hanya dianggap sebagai adiknya, tapi sebagai kekasih hatinya juga. Dan dia berusaha menolongnya dengan membunuhnya. Saat wanita itu membunuh orang, lalu penduduk kota itu ingin membunuhnya. Reiko menatap Aida, berusaha melindunginya dengan memberikan kematian yang cepat. Tapi aku gak suka. Buku itu terlalu kejam dengan menyisakan kepedihan dan luka dalam untuk yang membacanya. Seru Reiko yang terlihat depresi. Tapi Aida justru menyeringai tertawa. Apa yang lucu? Sentaknya tak terima dengan respon Aida. Harusnya Bapak gak ngasih saya spoiler biar saya baca sendiri. Aku gak mau kamu baca buku ini. Aku gak suka. Jangan maksa. Tegas Reiko yang memang membawa buku itu ke kamar Aida, tapi memang dia masih berkeras. Buku ini gak bagus untuk mental pembacanya. Penyelesaian yang membuat sakit berlarut ini menyiksa. Ucap Reiko yang kembali mengambilnya, tapi justru malah membuat Aida senyum-senyum. Harusnya Bapak kasih buku itu ke saya, jawab Aida yang kembali mengambil handphone dari nakas. Aku bilang ini bisa membuat mentalmu bermasalah. Sebaiknya jangan baca buku yang seperti ini. Bukannya itu bagus? Aida bicara dengan matanya menatap ke layar handphone yang sudah terang saat tangannya juga sudah bergerak berselancar. Bagus gimana maksudmu? Reiko masih serius menatap Aida meski gadis itu tak sama sekali menatapnya. Kalau saya punya gangguan mental karena baca buku itu? Aida kini menatap Reiko. Bapak bisa bilang saya gila, membiarkan saya di rumah sakit jiwa, dan Bapak bisa nikah dengan Ratu Lebah tanpa ada masalah dengan Romo Adiwijaya.